Akan lanjutkan sekarang dengan kajian kitab Arba'in ya. Hadis Arba'in oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Di pertemuan yang lalu sudah hadis yang ke-13 ya, dan sekarang kita lanjut hadis yang ke-14. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ya. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an atau lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud ya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salatin. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Tidaklah halal darah seorang muslim, yakni tidak halal ditumpahkan ya darah seorang muslim illa bi ihda salas, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara atau 3 hal ya. Jadi ada 3 hal ya yang dibolehkan ya dilakukan ya darah ditumpahkan ya. Walaupun nanti juga kita akan jelaskan dengan syarat-syaratnya tentunya. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama as-sayyibuz zani. As-sayyib az-zani. As-sayyib ya ini orang yang sudah pernah menikah, dia az-zani ya, orang yang berzina. Jadi orang yang berzina padahal sudah menikah. Itu yang pertama. Wa nafsu bin nafsi. Yang kedua, jiwa dengan jiwa. Ya, atau yang disebut dengan kisos. Ya. Apabila ada yang membunuh, maka hukumannya adalah dengan kisos, ya dibunuh. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya, di sini rawahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan ya atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Dan di dalam kitab masing-masing tentunya ya ada kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh kedua imam ini ya hadis yang sangat kuat kedudukannya ya, karena keduanya adalah hadis yang ya sahih ya dari para imam ahli hadis ya, yang mereka sangat ya berhati-hati dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tersebut ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim seringkali disebut sebagai hadis muttafaqun alaih ya, yang disepakati oleh ya atasnya, yakni maksudnya oleh kedua imam tersebut ya. Nah, kita sekarang lihat apa yang disampaikan Nabi SAW ya dalam hadis ini ya, karena ini adalah hadis yang ya sangat mulia, sangat agung dalam kaitannya ya penjagaan darah manusia, khususnya darah seorang muslim ya. Menjaga darah atau nyawa manusia ya lebih-lebih adalah seorang muslim. Islam ini sangat menjunjung ya kehormatan jiwa, menjunjung tinggi kehormatan jiwa. Bahkan menjadikannya ini sebagai salah satu tujuan utama syariat, atau yang disebut dengan maqasidus syariah. Ya. Jadi tidak sembarangan ya orang boleh menumpahkan darah. Jadi asal hukum darah seorang muslim itu adalah haram ya, dengan kalimat tadi. La yahilu damu mri'in muslimin. La yahilu damu mri'in muslimin.
tidak halal darah seorang ya muslim. Ini asalnya. Asalnya nggak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim. Baru kemudian ada pengecualian, ya. Jadi sekali lagi asalnya haram, ya menumpahkan darah sama kaum muslimin dalam kondisi apapun, ya kecuali dengan apa yang disebutkan, ya pengecualiannya sebagai hak syar'i. Ya pengecualian itu disebutkan sebagai hak syar'i yang memang syariat ya memerintahkan demikian. Dan itu nanti ya harus melalui proses hukum Islam. Ya, yang pengecualian tiga itu. Bukan tindakan yang sifatnya individual, ya masing-masing orang melakukan. Ada orang ya asayibu zani nih, orang berzina padahal dia sudah menikah. Wah, terus kita datang langsung kita bunuh misalnya ya, nggak boleh. Ya, atau orang yang murtad langsung dicari ya dengan alasan karena murtad boleh dibunuh halal darahnya. Nah, jadi bukan seperti itu. Tidak boleh ya dengan tindakan sendiri-sendiri. Tapi harus melalui sebuah proses dalam hukum Islam. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang diperkecualikan? Ya, tiga pengecualian yang tentunya berarti ini sangat terbatas ya dari secara keumuman haramnya darah kaum muslimin. Ternyata hanya ada tiga pengecualiannya yang dibolehkan. Ya, jadi syariat hanya membolehkan hukuman mati ya, dalam tiga kondisi besar ini. Dan ini pun ya bukan sembarangan. Ada proses yang harus dilewati tadi, ya diantaranya harus ada hujah yang tegak dulu, bahwa mereka sudah mengetahui hukumnya. Telah tegak hujah kepada mereka bahwa ya apa yang mereka lakukan itu ada konsekuensi hukumnya. Ya, bahwa kalau mereka melakukan perbuatan tersebut, ya baik asayyibuz zani, ya ataupun apa namanya an-nafsu binafsi tadi orang yang membunuh jiwa, orang yang berzina maupun orang yang membunuh jiwa maupun orang yang atariku lidinihi ya keluar dari agamanya. Nah, mereka harus ditegakkan hujah, diberitahu dulu. Ya. Mungkin saja mereka selama ini nggak tahu, ya mungkin belum pernah mendapatkan eh, apa nasihat atau kajian seperti itu. Yang kedua, prosesnya harus melalui pengadilan. Ya. Tidak boleh tadi individu atau kelompok-kelompok masing-masing. Tidak boleh sekelompok orang melakukan itu secara ya menurut apa yang mereka yakini ya kemudian mereka melakukan eksekusi sendiri. Nggak boleh seperti itu. Melalui pengadilan. Oleh karena itulah keputusannya harus diputuskan oleh penguasa kaum muslimin, pemerintah yang sah yang memutuskan. Apakah kemudian akan ditetapkan hukuman itu, hukuman mati itu terhadap tiga model ini atau tidak? Ya, pemerintah yang menetapkan. Ya. Jadi tiga kelompok ini ya mungkin perlu kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi asayyibuz zani. Jadi asayyibuz zani itu orang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina, ya. Nah, ini memang hukumannya berbeda dengan kalau dia belum menikah, belum pernah menikah. Ya. Kalau orang belum pernah menikah, ya hukumannya kalau berzina dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah pernah menikah ini yang disebut dengan sayyib, ya pernah menikah dan telah melakukan hubungan tentunya ya. Karena juga orang menikah tapi belum melakukan hubungan misalnya. Ini belum disebut sayyib. Nah, maka hukumannya adalah rajam. Hukumannya rajam. Rajam itu dilempar ya batu dalam keadaan dia dipendam di tanah ya setengah badannya dilempar batu sampai meninggal. Ya. Nah, tapi sekali lagi hukuman ini harus melalui ketetapan dari pemerintah atau melalui pengadilan. Karena syaratnya tidak mudah juga, ya. Harus ada pembuktian yang ketat. Ada saksi, paling tidak 4 saksi, atau pengakuan dia sendiri yang berulang-ulang, ya. Kalau sekali saja, ya bisa saja ditolak pengakuannya. Ya, jadi tidak sekali lagi tidak menggampang-gampangkan ya.
Islam tidak mengambang-ambangkan ditumpahkannya darah, ya walaupun itu adalah sebuah hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ya, ini orang yang melakukan pembunuhan, maka dia dihukum dengan hukuman mati. Atau dalam istilah syariat Islam namanya kisos. Tapi ini pun yang pertama dalam kasus pembunuhan yang disengaja, bukan pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, nggak sengaja misalnya tiba-tiba ya bagaimana kok ya dia tanpa sengaja memukul atau tanpa sengaja ya melakukan suatu hal yang menyebabkan kematian orang lain. Nah, itu berbeda nanti ya penyelesaiannya. Nah, yang dimaksud di ayat nomor 2 ini yang nafsu binafsi adalah kalau pembunuhannya sengaja. Itu pun apabila wali korban, yaitu orang yang dibunuh itu walinya ya, ahli warisnya atau walinya memaafkan, dan ini sebetulnya lebih utama sebetulnya ya, walaupun biasanya ada diat yang harus dibayar dan denda. Kalau memaafkan maka ya tidak terjadi eksekusi tersebut ya. Ini benar-benar ya dijaga ya jiwa itu. Ya, kalau ada yang memaafkan dari ahli warisnya sudah. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, al-mufariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya jamaah ini adalah ya umat Islam secara keseluruhan. Jamaah kaum muslimin. Nah, dia meninggalkan dari agamanya berarti murtad. Ya, orang Islam yang murtad. Dan ini murtad dengan keyakinan, ya, keyakinan dia untuk pindah ke agama lain. Jadi murtadnya terang-terangan, menolak Islam setelah jelas kebenaran. Ya, sebelumnya telah menjadi Muslim, terus dia terang-terangan menolak bahkan memusuhi Islam. Ya, jadi ini yang kemudian juga mendapat hukuman, ya dengan hukuman mati. Ya, sekali lagi dengan ya keputusan dari pemerintah yang menetapkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa iyyakum ajmain, mungkin bisa kita ambil ya faedah-faedah ya dari apa yang sudah kita dapatkan dari hadis ini ya. Yang penting ya adalah yang paling penting adalah bahwa Islam itu sangat menjaga nyawa manusia ya, khususnya kaum muslimin. Oleh karena itulah tidak boleh kita bermudah-mudahan mengkafirkan, bermudah-mudahan menuduh orang keluar dari Islam, juga nggak boleh. Orang Islam itu yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW justru orang yang paling hati-hati dari mudah mengkafirkan. Ya, tidak seperti tuduhan orang-orang yang seolah-olah mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti sunnah itu gampang mengkafirkan. Tidak. Ya. Mengkafirkan itu benar-benar harus ya setelah melalui ya hal-hal yang memang sudah ya disebutkan tadi, sampaikan hujah dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Kemudian bahwa hukuman yang disebutkan tadi ya yaitu hukuman mati bagi tiga macam orang tadi yang melakukan kesalahan atau disebut juga dengan had atau hudud ya. Jadi yang disebut hukuman had atau hudud itu adalah hukuman di dunia bagi mereka yang melakukan pelanggaran ya atau kesalahan ya. Ini hukuman ini bukan hak individu, tapi haknya penguasa ya. Jadi nggak boleh masing-masing orang punya kewenangan untuk melakukannya. Karena syariat Islam ini dibangun di atas keadilan dan rahmat, bukan kekerasan. Ini yang penting. Islam itu dibangun di atas keadilan dan juga rahmat, bukan kekerasan. Oleh karena itulah sangat berbahaya ya sikap-sikap ekstrim yang menghalalkan darah tanpa ilmu ya, dan ini banyak sekali ya kita dapatkan model-model orang terlalu ekstrim sehingga sampai menghalalkan darah tanpa dia memiliki ilmu yang benar dalam masalah itu. Ya. Apalagi darah seorang muslim. Darah seorang muslim itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan daripada dunia dan seisinya.
Dan dengan apa yang disebutkan ya tentang diharamkannya menumpahkan darah, ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga keamanan masyarakat. Sehingga tidak mudah masyarakat kemudian saling melakukan hal yang sampai terjadi pertumpahan darah. Islam betul-betul menjaga keamanan ya masyarakat. Mengajarkan kehati-hatian ya terutama dalam menghukumi orang lain. Ya. Nah, jadi sebagaimana ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, bahwa syariat Islam ini seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah. Semuanya itu bersumber kepada hal seperti itu, ya. Dalam rangka menegakkan keadilan, dalam rangka menyebarkan rahmat, kasih sayang, dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan dan untuk hikmah, ya, ya supaya ya tidak menjadikan ya agama ini sesuatu yang menakutkan, yang membuat berat. Ya, jadi demikian mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa uh, memahamkan kita ya tentang Islam yang sebenarnya seperti itu ya. Tidak seperti tuduhan-tuduhan ataupun ya apa yang orang-orang ya yang menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang keras, yang ekstrim ya. Ya, kita sebagai kaum muslimin memang harus memiliki kekuatan pondasi akidah ya kekuatan dalam memahami agama ini dengan meyakininya dan mengamalkannya sebaik-baiknya. Ya. Tetapi itu tidak menjadikan kita kemudian menjadi orang-orang yang menyikapi orang lain dengan sikap-sikap yang tidak semestinya. Ya, ya. Jadi dalam penyikapan tentu berbeda dengan apa yang kita memang ya uh, harus tegakkan dalam diri kita, ya, kekuatan iman dan bagaimana merealisasikan keimanan dalam kehidupan kita. Nah, baik, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala wa'alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz ya, yang sudah mengikuti belajar ayat demi ayat tahsinnya. Ada pertanyaan barangkali sebelum ditutup, Bapak Ibu Pak Ustadz mau tanya, kalau ini kan diantaranya untuk yang halal untuk dibunuh itu adalah orang yang keluar dari Islam, murtad gitu, dan itu pun harus disetujui dan melakukan pun harus pemerintah, kita nggak boleh sembarangan. Tapi kan saya sering dengar yang melakukan mengkafir-kafirkan itu kaum Khawarij ya Pak ya. Itu apa saja sih yang mereka anggap bahwa keluar dari Islam? Kadang-kadang kan kelihatannya mereka masih Islam tapi seolah dia itu sudah kafir, sudah murtad gitu. Yang mereka anggap dia sudah keluar dari agama Islam tuh perbuatan apa? Misal minuman keras gitu enggak? Atau apa? Atau apa yang mereka langsung bunuh, bisa langsung dia menghalalkan darahnya tuh perbuatan apa yang mereka anggap benar itu apa sih Pak? Ya, jadi memang ada kelompok yang mereka ya dinamakan kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij ini adalah orang-orang yang beranggapan bahwa setiap orang yang berbuat dosa besar ya, apapun dosa besarnya itu kafir. Ini benar-benar ekstrimnya ya luar biasa. Pelaku dosa Misalnya, besar itu dianggap mereka kafir. Ya dosa besar itu di samping tadi membunuh jelas, berzina jelas ya bagi mereka itu. Ya, terus minum khamr juga ya. Apa? Bukan dosa apa lagi ya. Ya hampir semua dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada ancamannya di akhirat atau ada hukuman hadnya di dunia. Ya, hukuman had itu tadi ya ada apakah dihukum mati atau mencuri juga dosa besar karena ada hadnya yaitu dipotong tangannya ya. Nah, itu hukuman-hukuman yang ada hadnya di dunia atau hudud ya ataupun ada ancaman serius di akhirat itu masuk kategori dosa besar. Nah, kaum Khawarij itu menganggap semua pelaku dosa besar itu kafir ya sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang ya melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini akibatnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin yang mereka anggap sudah kafir itu ya. Ya.
Apalagi ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya yang dia barbar itu suka di kafe-kafe suka dibakar gitu ya Pak Ustadz ya mungkin ya. Karena mereka minuman keras gitu ya Pak Ustadz. Betul, itu termasuk ya mereka yang terlalu berlebihan dalam hal tersebut. Ya walaupun maksudnya bagus ya baik, tapi agama ini tidak dilandasi hanya sekedar tujuan baik saja. Ya, tujuan baik itu harus diiringi dengan cara yang benar. Ya, makanya dalam agama kita itu kan ada niat ya, yang niat itu harus memang ikhlas karena Allah, ya ini tujuannya berarti baik, niatnya baik. Tapi juga harus ada cara yang shawab. Shawab itu benar. Benar itu apa? Benar itu adalah ukurannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, yaitu oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak menjadi suatu hal yang bernilai ya ibadah dan tidak bisa dibenarkan ya. Jadi tujuan baik saja tidak mencukupi, harus ada cara-cara yang benar. Nah, itu yang mereka tidak perhatikan cara-cara itu ya sesuai dengan pemikiran mereka saja. Terkadang hanya mengikuti emosi saja ya atau mengikuti jalan pikiran yang ya tidak mengikuti bagaimana penjelasan para ulama-ulama terdahulu dalam masalah-masalah tersebut. Ya, gitu. Ya. Jadi termasuk yang Wallahualam. mereka itu ngebom gereja, ngebom kantor polisi gitu, itu maksudnya itu dia salah pengertian gitu ya. Iya, itu termasuk karena mereka menganggap, apalagi orang-orang yang seperti itu, biasanya karena menganggap negara ini, ya dalam pandangan mereka adalah negara kafir, karena hukum yang dipakai dalam pandangan mereka bukan hukum yang ya semestinya dari syariat Islam. Nah, oleh karena itulah mereka tidak merasa bersalah ketika melakukan itu, karena mereka menganggap ini sedang melakukan perbuatan yang mereka lakukan itu ya, bom dan sebagainya. Mereka anggap itu ada bagian dari jihad mereka melawan kekafiran, melawan ya orang-orang yang di mata mereka itu kufur. Padahal seandainya pun misalnya orang-orang yang mereka anggap kufur, sekalipun misalnya ya, menurut kita ikuti pandangan mereka, oh itu kufur. Tetap saja orang kafir pun kita nggak boleh serta-merta dengan cara-cara begitu. Ya, terhadap orang kafir pun nggak boleh kita yang melakukan tindakan yang tidak adil ya dengan berbuat seperti itu, apalagi dalam keadaan itu cara berpikirnya udah keliru ya. Nah, sehingga ya akibatnya hasilnya pun salah ya. Baik, seperti itu ya. Jadi kita memang harus hati-hati dari sikap-sikap berlebihan ya. Di samping juga kita nggak boleh dalam agama ini juga meremeh-remehkan ya, dalam masalah apapun nggak boleh kita kemudian ya meremehkan ya ibadah sebagainya ya, tapi juga nggak boleh berlebihan sehingga memiliki pemikiran-pemikiran yang ekstrim ya. Maka agama ini tawasud ya, pertengahan ya, tidak berlebihan, tidak meremehkan ya, sesuai aja dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu ya, mudah-mudahan cukup ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih kembali, kita cukupkan sampai sini aja dulu ya. Wallahu ta'ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.